Hong wilahing segaring pawana sekabehane tata cara mawacara dadi wong Jawa. Itu cara menghidupkan kolbu ya Pak. Pikir kolbu ya. Dan itu caranya itu pripun kersane itu apa? Selaras ngoten lho Pak. Oh, cara untuk menghidupkan kolbu. Nggih. Cara untuk menghidupkan kolbu itu ya harus dipaksa. Pertama kali harus dipaksa dari rasa kemalasan. Karena apa? Karena kemalasan ini adalah suatu penyakit rohani yang akhirnya apa? Berdampak kolbu kita itu mati, kolbu kita itu tidak sehat. Kelihatannya sehat secara jasmani, ragawi, tapi rohaninya tidak sehat karena kolbunya mati. Karena kemalasan, akhirnya yang hidup itu hanya akal kita, nafsu kita untuk menggerakkan jasad kita ini, dan pancarnya sebagai kolbunya akhirnya mati. Akhirnya apa? Karena kolbunya tidak hidup atau mati, yang ada adalah keluh kesah, penderitaan, kegundahan, seperti itu. Dan itu pasti memengaruhi di dalam menata lahir ataupun menata batin. Coba pengalamannya apa? Ketika jenengan merasakan kolbunya belum hidup, apa yang dirasakan Kang Edi? Nah, itu pengalaman itu setiap hari itu rasanya gelisah, rasanya kurang. Rasanya itu yang diinginkan ya Pak. Itu menarget ya Pak. Wah, harus dapat segini, pulang harus bawa segini, besok bayar itu, jadi dipikir semua gitu loh Pak. Kan nggak tahu gitu Pak istilahnya. Ya, karena apa? Kolbu orang yang mati itu otomatis kemelekatan hubud dunia, kemelekatan tentang kemakhlukan itu lebih kuat, sehingga tidak akan dapat solusi atau pencerahan karena sumber daya energi sang ilahi itu bermuara di kolbunya. Makanya karena kita lepas dari Tuhan dengan godaan-godaan duniawi yang ada, akan terus merasa dituntut dengan serba kekurangan ini gitu loh. Makanya kemelekatan ini akan semakin menjauhkan kita dari hidupnya kolbu, karena yang ada adalah sifat-sifat keduniawian. Kalau kita mengejar sesuatu dengan ambisi atau dengan nafsu, itu akan semakin menjauh dari kita. Tapi terkadang ketika kita dalam keadaan posisi tenang, kita damai, itu justru akan banyak mendatangkan sumber-sumber energi, baik itu dari rezeki, semuanya akan tertata. Caranya bagaimana? Ya kita harus banyak-banyak belajar dengan orang yang bisa memberi nasihat, nasihat kebenaran, dengan kesabarannya. Kita juga harus sering membaca kisah-kisah tentang bagaimana kaum-kaum yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang durhaka seperti zamannya Nabi Lut, itu kan penuh dengan penderitaan, penuh dengan istilahnya penderitaan, kan gitu ya toh, sehingga diluluh lantahkan, dihabiskan kan gitu toh. Karena Tuhan tahu menciptakan hamba-hambanya di zamannya
kaum Lut zaman dulu itu banyak orang yang kalbunya mati dan hanya sedikit yang kalbunya hidup yang diberi keselamatan kan itu. Nah, makanya itu harus dipaksa. Dengan dipaksa, caranya bagaimana? Berusaha untuk bagaimana caranya mendekatkan diri pada Allah. Dengan apa? Dengan zikir, dengan membaca la ilaha illallah. Nah, di situ kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan kalbu kita akan senantiasa diberi cahaya kehidupan seperti itu. Ada lagi? Berarti zikir kalbu itu kan enggak harus kita istilahnya habis sholat atau habis apa namanya apa ya, pokoknya nggak harus keadaan kita itu harus suci gitu. Misalnya suci kita harus wudhu dulu, harus suci gitu aja. Iya kan, ibadah itu kan ada tata cara peribadahan secara khusus ataupun ibadah baik secara sosial. Nah, jadi kalau dalam keadaan khusus ya kita melakukan sihiran itu ya sehabis sholat atau sehabis kita sholat itu melakukan sebuah sihiran, istilahnya tertib pada waktunya, tidak meninggalkan. Dengan kita membuka kesadaran, habis sholat kita berdiam sejenak, kita berzikir dengan la ilaha illallah. Atau mungkin kalau bagi orang yang sukanya dengar semedi, meditasi atau apa, terserah, yang penting ingat pada Tuhan seperti itu. Ya kalau zikir itu memang bisa sambil duduk, berdiri, berjalan, intinya selalu membuka kesadaran, menyambung dengan daya yang tanpa batas, yaitu adalah daya yang maha kuasa. Salah satunya kita harus sering merenung mengingat akan kematian, sehingga kalau kita mengingat kematian ini, niscaya kita akan berusaha bagaimana caranya menghidupkan kalbu ini dan kesadaran kita ini, maka kita akan semakin dekat pada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Kalau kita lepas dari kalimat tauhid yang namanya la ilaha illallah itu, kita tidak akan sampai pada Tuhan. Ya, di majelis-majelis ketuhanan, kerohanian atau yang namanya tarekat, itu pasti yang pertama adalah dilakukannya talqin, gitu kan? Nah, kita mendapat talqin dari para guru supaya apa? Supaya kalbu kita hidup, kalbu yang mati ini dihidupkan gitu loh, supaya senantiasa selalu membaca dengan lisan ataupun dengan batin dengan la ilaha illallah, seperti itu. Itu. Berarti kita sambil bekerja itu sambil bekerja ya? Bisa. Dengan kerjanya apa? Kalau saya ini driver online, Pak. Nah, sambil nunggu penumpang, kita hati untuk selalu berzikir secara sir, la ilaha illallah, terus dihidupkan dengan la ilaha illallah. Itu adalah zikir tauhid. Dengan itu kita akan menyadari dengan sesembahan kita, dan kita juga menyadari dengan risalah atau sebagai utusan, sebagaimana Nabi yang menjadi utusan Tuhannya. Jadi kalau orang-orang zaman terdahulu, jihadnya adalah bagaimana untuk menghafal kholwat, ya, seperti yang diajarkan di sini kan seperti itu. Situ. Berarti menawi wonten tanggi ingkang kesiripan dengan kita datang niku nggih termasuk salah satu cara untuk menghidupkan kalbu. Itu kita untuk mengingat akan kematian dengan perenungan. Makanya disitulah salah satu cara untuk menghidupkan kalbu, kita mengingat akan kematian. Ketika kalbu kita sudah hidup, maka kita tidak akan takut dengan kematian, karena kematian itu adalah awal kehidupan, dibolak-balik, sementara kehidupan adalah awal kematian. Makanya kita ini saat ini
hidup ini nanti kita akan mengalami kematian. Bagaimana caranya untuk hidup kembali? Yaitu dengan menghidupkan kalbu. Ya, namanya kalbu itu nggak ada matinya. Kalau namanya jasad dan organ-organnya bisa berhenti, bisa mati, tapi yang namanya kalbu kalau sudah bercahaya, sudah hidup, diberi energi maha kuasa, walaupun tanpa ibaratnya tanpa keadaan jasad, kalbu itu akan tetap selalu hidup karena di dalam rasa kan gitu. Makanya kalau kita ingin istiqomah ya harus dipaksa, itu tadi gitu loh. Karena yang namanya rohani itu nggak ada mati kan, yang mati itu kan secara jasmaninya, ragawinya. Dan kalbu ini sebagai cermin aja, sebagai cermin kehidupan, karena kalbu itu adalah sumber penghidupan. Kayak itu kan berdekatan dengan jantung yang namanya hati ya kan gitu. Jantung itu adalah sumber kehidupan, di dalamnya ada yang merasakan kehidupan itu tadi kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Memang harus dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak bisa gitu. Makanya di tempat kita itu selalu belajar begitu, kita saling menasihati dengan kesabaran, menasihati dengan sesuatu yang benar dengan kesabaran. Maka kita harus rajin mendatangi majelis ilmu yang mengajarkan tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Dan kita kalau di halayak umum ramai, kita harus ingat pesan kemarin yang disampaikan waktu ngaji kemarin kan, kita harus ingat yang namanya Rajapati seperti apa, Bagrai seperti apa, itu harus kita ingat. Kalau kita bisa mencegah dua hal itu, kita akan meraih jalan kesempurnaan. Padahal sekarang ini banyak yang melakukan hal demikian. Gitu. Contohnya kita bertiga ini waktu pilpres kemarin, kita kan punya pilihan masing-masing. Saya mengunggulkan pilihan saya, dengan mengunggulkan pilihan jenengan juga, akhirnya saling gontok-gontokan, saling menjelekkan. Jago saya paling bagus, paling benar, jagomu gini-gini dan sebagainya lah, gitu loh. Itu contohnya. Itu adalah bagian dari Rajapati. Orang yang melakukan Rajapati, kalbunya pasti mati, karena diselimuti dengan dendam, dengan amarah. Orang bekerja cari kehidupan ekonomi, ketika merasakan kesulitan, betapa susahnya mencari uang lah, karena yang dirasakan susahnya dalam mencari uang itu yang membuat kalbunya mati, karena lupa bahwa segala sesuatu itu sudah dijamin sebetulnya ketika kita sadar akan kalbu kita dengan la ilaha illallah. Maka baik secara tata lahir, tata batin, semuanya akan ditata. Intinya seperti itu. Jadi nggak gampang lah seperti ini, proses semuanya gitu. Kita sama-sama belajar. Gimana kan, coba udah lebih paham? Iya tadi. Kang Edi? Iya paham nih Pak. Ini setengah mulai. Napa berarti niku dikira la ilaha illallah ya Pak. Napa enten sanes liyane ngoten. Zikir itu banyak, intinya kan eling. Yang namanya zikir itu kan puja-puji pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini dengan dzikir tauhid itu, kalau tauhidnya sudah kepegang, nanti di dalam memuji nama Tuhan itu bebas. Bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bisa la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Yang disenangi gitu. Karena berarti kula seneng istighfar. Ya, termasuk istighfar, enggak apa-apa. Itu kan jembatan untuk ingat pada Tuhan, untuk menghidupkan kalbu juga. Seperti la ilallah, ilallah, Allahu dan sebagainya itu loh. Itu fungsinya untuk menghidupkan kalbu. Gitu loh, intinya seperti itu. Kan di sini sudah diajarkan tentang makomat dzikir, penjabarannya kan sudah ada. Tinggal praktek saja kan gitu. Praktek kemauan nih. Makanya dipaksa. Jangan sampai kita dikalahkan dengan rasa kemalasan, intinya seperti itu. Apalagi zaman sekarang harus waspada fenomena alam, cuaca ekstrim. Sekarang ini memang sabda alam itu baru dakwah, tanah, api, air, udara itu sekarang ini baru ngemban tugas
Untuk apa? Untuk mengembalikan kesadaran manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. Kesadarannya kembali kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu itu, asal mula bencana itu tidak lain tidak bukan hanya untuk kesadaran. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak merawat bumi, tidak bisa menjaga bumi, tidak bisa memahayai bawono, sering melakukan perusakan, dan akhirnya perusakan itu akan berdampak kepada kita juga. Artinya gitu, seperti buang sampah sembarangan, menebang pohon dan sebagainya lah, seperti itu. Paham ya? Sering membuat rajapati, merusak pagar ayu, itu nanti alam akan murka. Intinya itu. Nah, sudah tambah jelas ya? Sama jelas ya, ya, udah nggak ada lagi yang ditanyakan. Sementara niki riyen Pak De. Nggih, dijalani riyen mengke nak enten kendala meleh ya mugi-mugi mboten enten kendala meleh. Siap. Kersane nggih dijalani riyen Pak De niki. Siap, nggih. Nggih, ngoten mawon niki Pak De nggih. Matur nuwun pun diparingi petunjuk, pun di ajari carane pikir kolbu niku wau Pak De. Amin. Enggak ada lagi yang ditanyakan. Sementara niki riyen Pak De. Nggih, dijalani riyen mengke nak enten kendala meleh ya mugi-mugi mboten enten kendala meleh. Siap. Kersane nggih dijalani riyen Pak De niki. Siap, nggih. Nggih. Pun cekap semoten mawon Pak De nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah ning alam dunya. Para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna. Kudu iso ngomong rasa, kudu iso ngomong jiwa raga. Kabeh iku ana tata carane, ora iso sakarepe dhewe. Kudu ana guru lan mursite, kudu ana laku lan tirakate. Donya iku wis tuwa umure,